kita akan langsung mulai buat teman-teman semua. Di sini kita akan langsung lihat pembahasannya ya. Kita mulai dari manajerial. Oke. Silakan boleh minum dulu. Oke, untuk soal pertama nih teman-teman semua. Jawabannya yang mana nih kira-kira? Katanya ada hitungannya. Hitungannya kita sudah taruh di depan ya. Taruh. Bahasa apa itu taruh ya? Oke. Untuk soal pertama buat teman-teman semua, Anda adalah seorang ASN yang ditugaskan untuk memverifikasi dokumen keuangan dalam proyek strategis. Nah, saat sedang memeriksa dokumen, Anda menemukan bahwa salah satu tanda tangan pejabat di dokumen tersebut tampak tidak sesuai dengan spesimen yang terdaftar. Nah, setelah melakukan pengecekan lebih lanjut, Anda menyadari bahwa tanda tangan tersebut kemungkinan besar telah dipalsukan ya oleh satu rekan kerja Anda untuk mempercepat proses persetujuan anggaran. Rekan kerja tersebut merupakan orang yang sering bekerja sama dengan Anda. Bagaimana untuk bertindak menghadapi situasi ini? Oke, A mengabaikan, ya, B melaporkan, C kita memberitahu rekan kerja tersebut, atau D meminta rekan tersebut untuk menjelaskan situasi. Sudah sangat jelas ya teman-teman semua, kalau jawabannya itu ada di B untuk teman-teman semua. Tentunya kita melaporkan temuan ini kepada atasan langsung disertai bukti-bukti yang mendukung untuk langkah penyelidikan lebih lanjut. Sudah tahu kan kenapa jawabannya itu ada di B teman-teman ya? Karena memang sudah dilakukan ya, karena telah dipalsukan. Makanya secara poin 4 itu ada di B. Untuk poin-poinnya ya, 3 itu ada di C, 2 itu ada di D, dan poin 1 itu ada di A untuk teman-teman semua. Seperti itu poin-poinnya yang ada di soal pertama untuk manajerial. Lanjut soal kedua. Kalian aku yakin kalian tuh ngos-ngosan banget di manajerial malam hari ini ya. Aku tahu itu. Karena aku sengaja membuat hal itu. Oke, ayo soal kedua. Anda ditugaskan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun bersama tim Anda. Selama proses penyusunan, seorang anggota tim meminta Anda untuk menyembunyikan data terkait pengeluaran yang dianggap tidak sesuai aturan. Dengan alasan untuk melindungi reputasi organisasi dari sorotan negatif. Anggota tim tersebut meyakinkan Anda bahwa kesalahan itu tidak akan berdampak besar dan bahwa ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan laporan dengan cepat. Apa tindakan Anda? A. Menolak permintaan tersebut. B. Meminta penjelasan lebih rinci dari anggota tim. C. Mengikuti permintaan untuk menyembunyikan data. Atau D. Mendiskusikan masalah ini dengan seluruh tim. Yang paling tepat di sini untuk soal kedua, teman-teman, yang paling tepat jelas sekali ya. Ada di A untuk teman-teman semua. Salah satu apa di sini kuncinya di sini adalah integritas teman-teman yang diuji di sini ya. Tentunya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ya tentunya teman-teman bisa menolak permintaan tersebut dan segera melaporkan situasi ini kepada atasan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Makanya secara poin 4 itu ada di A untuk teman-teman semua ya. 3-nya itu ada di B, 2-nya itu ada di D, dan poin 1 itu ada di C untuk teman-teman semua. Seperti itu ya untuk poin-poin yang ada di soal kedua. Sebenarnya manajerialnya itu bisa dikatakan mudah-mudah lah sebenarnya. Cuman karena soalnya panjang mungkin kalian agak terdistract untuk jadinya susah ya. Oke, kita lanjut di soal ketiga. Silakan. Oke, untuk soal ketiga, Anda bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab pelatihan kompetensi ASN merasa kesulitan sih.
Ada telepon, jadi angkat dulu soalnya yang nelponnya agak penting. A. Segera mengadakan evaluasi metode pelatihan. B. Meminta peserta untuk tetap mengikuti modul sesuai jadwal. C. Menunda program pelatihan. Atau D. Menambahkan materi tambahan berupa panduan sederhana. Nah, yang mana nih jawabannya teman-teman untuk soal ketiga? Yang paling tepat untuk soal ketiga jelas ya. Ada di A untuk teman-teman semua. Jadi kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi ini? Jadi kita bisa untuk mengadakan evaluasi tentang metode pelatihan dan menyesuaikan modul berdasarkan kebutuhan peserta tanpa menunda jadwal program. Makanya secara poin di sini 4 itu ada di A untuk teman-teman semua ya. Untuk poin-poinnya boleh aja 3 itu ada di D, 2-nya itu ada di B, poin 1 itu ada di C untuk teman-teman semua. Seperti itu ya poin-poinnya yang ada di soal ketiga untuk manajerial. Kita lihat untuk soal keempat. Sorry. Oke, untuk soal keempat, Anda bekerja sebagai petugas pelayanan di kantor pemerintahan yang melayani pembuatan dan perpanjangan dokumen identitas. Jadi setiap hari kantor ini menerima ratusan yang membutuhkan pelayanan cepat dan efisien. Jadi suatu hari sistem komputer yang digunakan untuk memproses data ini mengalami gangguan serius, sehingga proses penerbitan dokumen menjadi terlambat. Antrian sudah semakin panjang dan banyak yang mulai mengeluh serta menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Nah, seorang warga yang terlihat sangat membutuhkan dokumennya segera mendatangi Anda dengan ekspresi frustasi dan meminta penjelasan. Bagaimana teman-teman untuk menangani situasi ini? A. Menjelaskan kepada warga tersebut tentang gangguan sistem yang terjadi ya. B. Mengupayakan solusi sementara menggunakan sistem manual. C. Meminta warga untuk bersabar menunggu. Atau D. Mengarahkan warga untuk mengajukan keluhan resmi kepada bagian teknis. Yang paling tepat untuk soal keempat ada di mana teman-teman? Yes ya, ada di B untuk teman-teman semua. Karena tujuan kita di sini adalah untuk mengatasi situasi yang ada. Karena di sini mendatangi Anda dengan ekspresinya yang sudah frustasi, minta penjelasan dan sebagainya. Tentunya teman-teman ya bisa mengupayakan solusinya apa ya. Jadi solusinya apa? Solusi sementara dengan menggunakan sistem manual untuk memproses dokumen warga tersebut dan warga lainnya yang mendesak. Jadi secara poin 4 itu ada di B untuk teman-teman semua. 3 itu ada di C ya. Terus juga 2 itu ada di C dan satunya itu ada di D untuk teman-teman semua. Seperti itu poin-poinnya yang ada di soal keempat untuk manajerial. Untuk teman-teman semua, buat yang masih mau persiapan untuk belajarnya, boleh banget gabung aja bimbel di Belajar ASN Indonesia. Ya, tinggal dipilih aja paket-paketnya. Ada paket jitu, paket hebat, paket pasti bisa banget nih teman-teman gunakan untuk persiapan belajarnya. Bimbel yang tersedia untuk gurunya ada guru IPA, matematika, fisika, kimia, biologi, PS, sejarah, geografi, ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PGSD, TIKPAI, dan PPKN. Nakesnya ada perawat, bidan, gizi, apoteker, sanitarian, kesmas, penyuluh kesmas, dan pembimbing kesehatan kerja. Untuk teknisnya ada analis kebijakan, damkar, arsiparis, perpustakaan, penyuluh pertanian, peranata komputer, penata layanan operasional, administrasi perkantoran, operator, pengelola layanan, dan pengelola umum. Cara gabungnya teman-teman tinggal diklik aja link yang ada di profil TikTok aku. Kalau bingung teman-teman bisa DM ke aku langsung saja ya. Nanti biar bisa aku bantu arahkan teman-teman semua yang mau konsultasi juga boleh ya. Langsung DM aja untuk teman-teman semua. Kita lanjut di soal berikutnya, soal kelima. Oke, untuk soal kelima, seorang warga datang ke kantor Anda untuk mengurus perpanjangan izin usaha. Setelah memeriksa dokumen yang dibawa, Anda menemukan bahwa salah satu dokumen penting, yaitu surat keterangan domisili ini belum dilampirkan. Warga tersebut menjelaskan bahwa ia lupa membawanya dan rumahnya ini berjarak cukup jauh dari kantor pelayanan. Ia memohon agar tetap memproses perpanjangan izin usahanya karena batas waktu perpanjangan ini hampir habis. Jadi bagaimana teman-teman untuk menyikapi permintaan ini? A. Menjelaskan dengan sopan bahwa sesuai prosedur dokumen harus lengkap. B. Memproses perpanjangan izin usaha tersebut dengan catatan warga harus mengirimkan dokumen yang kurang secepatnya. Ini rumahnya jauh loh teman-teman ya, jauh, jaraknya juga
cukup jauh. Apa kalian gak kasihan? C meminta warga untuk menunggu sementara Anda mencoba mencari solusi dengan atasan, atau D menolak permintaan warga tersebut secara tegas karena tidak memenuhi persyaratan tanpa memberikan penjelasan. Yang paling tepat di sini yang mana untuk soal kelima buat teman-teman semua? Ingat aspeknya apa di sini? Profesional kerja ya untuk teman-teman semua. Jadi fokusnya apa? Tetap sesuai dengan SOP teman-teman sendiri ya. Tentunya kita bisa menjelaskan dengan sopan ya bahwa sesuai prosedur semua dokumen ini harus lengkap dan meminta warga untuk kembali setelah melengkapi persyaratannya. Jadi mau seperti apapun ya, mau dianya jauh di ujung pelosok sana ya, walaupun seperti apapun dokumen gak lengkap itu jangan diproses ya. Itulah aspek dalam konteks soal yang gak tahu ya secara real life-nya bagaimana ya. Secara soal jawaban yang paling tepat itu ada di A untuk teman-teman semua ya. Jadi kasihannya dihilangkan dulu ya, wood gitu ya. Untuk poinnya boleh 3 itu ada di C untuk teman-teman semua, 2 itu ada di B, dan poin 1 itu ada di D untuk teman-teman semua ya. Seperti itu untuk soal kelimanya. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya ya. Kita hilangkan rasa kasihannya, kita fokus kepada aspeknya tersebut ya. Kita lanjut di soal ke-6. Agak kayak cerpen ya manajerial malam hari ini. Oke, tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi biar teman-teman itu berlatih untuk soal-soal panjang. Nah, di sini buat teman-teman semua soalnya ya dalam rapat penting intinya gini aja deh ya. Ada masalah yang sangat kompleks banget di dalam sebuah rapat dan sebagainya di dalam tim lintas kerja ini. Jadi pertanyaannya, di saat situasi ini semakin rumit karena beberapa anggota tim mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan tim untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah kira-kira apa? A. Kita menegur kolega yang berbeda gaya komunikasinya. C. Kita menghindari diskusi. C. Mencoba memahami gaya komunikasi dan sebagainya. Atau D. Mengusulkan untuk mengikuti gaya komunikasi Anda. Nah, ini lebih egois kalau D ya. Yang paling tepat di sini jelas banget itu ada di C untuk teman-teman semua. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu teknik juga untuk menjawab soal-soal panjang. Jadi teman-teman itu jangan terfokus kepada soalnya. Boleh langsung aja baca di option-optionnya aja. Tinggal mencari option yang benar-benar mengarah kepada option positif, yang menguntungkan banyak pihak, yang tidak egois, yang intinya adalah option yang positif dari segi apapun. Seperti itu ya. Makanya jawabannya itu ada di C untuk teman-teman semua ya. Nah tuh ada yang komen juga nih, mana ya, aku sematin tuh katanya kemarin tes tahap 2 tanggal 22 soal manajerialnya panjang semua. Nah itu ya, mencoba memahami gaya komunikasi tersebut, menyesuaikan diri dari komunikasi lebih etik dan sebagainya. Jadi poin 4-nya itu ada di C buat teman-teman semua. Poin-poinnya boleh aja, 3 itu ada di A ya, 2-nya itu ada di B, dan poin 1 itu ada di D untuk teman-teman semua. Seperti itu untuk poin-poin yang ada di soal ke-6. Ya, lanjut soal ke-7. Oke, yang mana nih jawabannya buat teman-teman semua? Nah itu tadi, kemarin juga banyak yang nanya, Kak soalnya kok panjang-panjang banget saat latihan, di bimbelnya kok panjang-panjang juga. Ya itu tadi gitu, memang kebanyakan tuh panjang-panjang. Oke, dalam sebuah proyek baru, Anda bekerja dengan seorang rekan yang berasal dari generasi yang berbeda. Rekan tersebut memiliki pengalaman panjang, tetapi terlihat kesulitan memahami teknologi baru yang wajib digunakan dalam proyek ini. Saat diminta untuk menggunakan perangkat lunak untuk mengelola data, ia sering meminta bantuan, yang menyebabkan keterlambatan pada pekerjaan tim. Beberapa anggota tim ini mulai mengeluhkan situasi ini. Bagaimana Anda dapat membantu rekan Anda sambil tetap menjaga produktivitas tim? A. Memberi tutorial atau bimbingan
bimbingan secara bertahap kepada rekan tersebut. B. Mengusulkan kepada atasan rekan tersebut dialihkan ke tugas lain. C. Mengarahkan rekan tersebut untuk mencari pelatihan di luar organisasi. Atau D. Menyerahkan tugas yang membutuhkan penggunaan perangkat lunak kepada anggota tim lain yang lebih mahir. Yang paling tepat di sini ya ada di ada di A untuk teman-teman semua. Tentunya kita bisa memberikan tutorial ya. Jadi ini lebih efektif banget karena supaya bisa tetap menjaga produktivitas tim. Jadi bisa memberikan tutorial ataupun bimbingan secara bertahap kepada rekan tersebut serta menyediakan waktu khusus untuk memastikan kira-kira dia sudah paham atau belum nih tentang tutorial ataupun bimbingan yang sudah kita berikan seperti itu ya. Makanya secara poin 4 itu ada di A buat teman-teman semua. Untuk poin-poinnya lagi boleh aja 3 itu ada di C ya, 2 itu ada di B ya, dan poin 1 itu ada di D untuk teman-teman semua. Jadi seperti itu untuk poin-poinnya yang ada di soal ke-7 untuk teman-teman semua. Nah biar makin mantap untuk persiapannya, teman-teman jangan ragu-ragu ya untuk gabung aja bimbel di Belajar ASN Indonesia. Tinggal dipilih aja paket-paketnya, ada paket Jitu, paket hebat, dan paket pasti. Bisa banget nih teman-teman gunakan untuk persiapan belajar. Sudah dapat potongan juga sebesar Rp100.000. Bimbel yang tersedia untuk gurunya ada guru IPA, matematika, fisika, kimia, biologi, PS, sejarah, geografi, ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PGS, Detik, PAI, dan PPKN. Nakesnya ada perawat, bidan, gizi, apoteker, sanitarian, kesmas, penyuluh kesmas, dan pembimbing kesehatan kerja. Untuk teknisnya ada analis kebijakan, damkar, rasi, paris, perpustakaan, penyuluh pertanian, peranata komputer, penata layanan, administrasi perkantoran, operator, pengelola layanan, dan pengelola umum. Cara gabungnya teman-teman tinggal klik link yang ada di profil TikTok aku saja. Kalau bingung itu bisa DM ke aku langsung ya. Nanti akan langsung terhubung ke adminnya, ke CS-nya, nanti akan dibantuin untuk aktivasi bimbelnya. Kalau bingung teman-teman bisa DM ke aku langsung. Kita lanjut di soal ke-8. Oke, soal ke-8 yang mana jawabannya nih tadi yang sudah ikutan tryout di awal? Dalam rapat evaluasi, salah satu anggota tim Anda ini memberikan ide yang sangat inovatif tetapi dianggap tidak realistis oleh beberapa anggota tim lainnya. Akibatnya terjadi perdebatan sengit dan ide tersebut ditolak tanpa ada eksplorasi lebih lanjut. Sementara itu Anda merasa bahwa ide tersebut sebenarnya memiliki potensi jika dikembangkan lebih jauh. Nah, bagaimana teman-teman untuk menyikapi situasi ini untuk memastikan bahwa potensi inovasi ini tidak hilang? A. Meminta tim untuk meluangkan waktu tambahan dengan mengeksplorasi ide tersebut lebih mendalam. B. Menerima keputusan tim untuk menolak ide tersebut agar diskusi dapat fokus pada ide-ide lain yang dianggap lebih realistis. C. Mengusulkan ide tersebut disempurnakan. Atau D. Mengajukan ide baru yang lebih relevan. Yang paling tepat untuk soal ke-9 untuk teman-teman semua ya, itu ada di A untuk teman-teman semua. Nah, untuk menyikapi situasi ya, kita memastikan bahwa potensi inovasi ini tidak hilang, maka kita bisa meminta tim untuk meluangkan waktu tambahan untuk mengeksplorasi ide tersebut lebih mendalam. Agar apa? Agar potensi inovasinya ini dapat dievaluasi secara objektif. Makanya yang paling tepat di sini buat teman-teman semua ya, poin 4 itu ada di A untuk soal ke-8-nya ya. Untuk poin-poinnya lagi boleh 3 itu ada di C, 2 itu Oke, 2 itu ada di B dan poin 1 itu ada di D untuk teman-teman semua. Oke, itu untuk soal ke-8-nya. Kita gaskan soal ke-9. Oh, ternyata udah muncul ya jawabannya ya, astaga. Oke. Akunya gak ngeh ya. Oke. Untuk soal ke-8 intinya dalam diskusi seringkali tidak produktif karena perbedaan pandangan ya. Tim ini mulai terpecah menjadi 2 kelompok berdasarkan pendekatan mereka. Jadi apa yang kalian lakukan untuk mendayagunakan perbedaan ini secara konstruktif? Maka jawaban yang paling tepat itu ada di B untuk teman-teman semua ya, mengidentifikasi kekuatan masing-masing gitu. Maka secara poin 4 itu ada di B. Untuk poin-poinnya 3 itu ada di A, 2 itu ada di C, poin 1 itu ada di D untuk teman-teman semua. Lanjut soal ke-10.
Di organisasi Anda, terdapat program yang mendorong kolaborasi antar divisi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Anda diminta bekerja dengan divisi lain yang memiliki prioritas berbeda dari divisi Anda. Dalam sebuah pertemuan, Anda merasa ide dari tim Anda ini diabaikan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan divisi lain. Hal ini memicu frustasi di antara anggota tim Anda. Kira-kira apa sih langkah yang paling tepat untuk memperbaiki situasi ini? A. Meminta divisi lain untuk menyesuaikan prioritas mereka agar lebih selaras dengan ide dari tim Anda. B. Mengatur diskusi bersama untuk menyelaraskan prioritas kedua belah pihak dan mencari solusi yang saling menguntungkan. C. Menyerahkan permasalahan ini kepada atasan agar ia memutuskan prioritas yang harus diikuti. Atau D. Meminta tim Anda untuk mengubah ide agar lebih sesuai. Yang paling tepat untuk soal ke-10, yes ya. Ada di B untuk teman-teman semua. Tentunya kita bisa mengatur diskusi bersama, kata kuncinya, untuk menyelaraskan prioritas dari kedua belah pihak dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Maka secara poin 4 itu ada di B buat teman-teman semua. Untuk poin-poinnya bisa-bisa aja, 3 itu ada di C, 2 itu ada di A, dan poin 1-nya itu ada di D. Oke? Ada berapa benar, berapa salah? Mudah-mudahan meningkat ya poinnya dari malam kemarin. Jangan stuck di situ mulu. Oke, untuk persiapannya biar makin mantap, gabung bimbel aja langsung di Belajar ASN Indonesia ya. Bantu support Belajar ASN Indonesia ya. Bantu support kita di sini. Ada guru matematika, IPS, geografi, ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PGS, Detik, PAI, dan PPKN. Nah, kesnya ada perawat, bidan, gizi, apoteker, sanitarian, kesmas, penyuluh kesmas, dan pembimbing kesehatan kerja. Untuk teknisnya ada analis kebijakan, damkar, arsiparis, perpustakaan, penyuluh pertanian, peranata komputer, penata layanan operasional, dan administrasi perkantoran. Yang mau bergabung, kalian tinggal klik aja link yang ada di profil TikTok aku di sini. Akan langsung terhubung ke adminnya, ke CS-nya, nanti akan dibantuin untuk aktivasi bimbelnya. Nah, kalau kalian bingung bisa DM ke aku langsung saja ya. Jadi nanti biar bisa aku bantu arahkan langsung teman-teman semua.